Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi Machine Learning. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sherly Anggraini dengan NIM 2205520018 dan rekan saya Titik Norwidianti dengan NIM 2205520019. Dengan saya Vivi Nandalita dengan NIM 2205520021. dengan mata kuliah Machine Learning, Fakultas Teknologi Informasi dan Industri dengan Prodi Teknik Informatika Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pokok pembahasan dari Machine Learning. Di samping saya ada 6 pokok pembahasannya. Yang pertama yaitu apa itu Machine Learning, yang kedua cara kerja Machine Learning, yang ketiga jenis-jenis Machine Learning, yang keempat penerapan pada aplikasi Machine Learning, yang kelima keunggulan dan kelemahan dari Machine Learning, yang keenam atau yang terakhir yaitu studi kasus. Kalian tahu nggak sih apa itu Machine Learning? Machine Learning atau dikenal dengan pembelajaran mesin adalah ilmu komputer yang bisa bekerja tanpa diprogram secara eksplisit. Banyak peneliti berpikir bagaimana cara untuk membuat kemajuan menuju AI terhadap tingkat manusia. Machine Learning itu sendiri merupakan kecerdasan buatan yang mempelajari bagaimana membuat data. Ini dibutuhkan untuk menerapkan teknik yang cepat dan kuat dalam menemukan masalah yang baru. Secara definisi, Machine Learning merupakan ilmu atau studi yang mempelajari tentang algoritma dan model statistik yang digunakan oleh sistem komputer untuk melakukan teks tertentu tanpa instruksi eksplisit. Machine Learning bergantung pada pola dan kesimpulan. Untuk mendapatkan pola dan kesimpulan tersebut, algoritma Machine Learning menghasilkan model matematika yang didasari dari data sampel yang sering disebut dengan training data. Nah, bagaimana cara kerja Machine Learning? Cara kerja Machine Learning bekerja dengan melatih algoritma pada set data untuk mencapai hasil yang diharapkan, seperti mengidentifikasi pola atau mengenali objek. Machine Learning adalah proses mengoptimalkan model agar dapat memprediksi respon dengan benar berdasarkan sampel data pelatihan. Anggap data pelatihan berkualitas tinggi, maka semakin banyak sampel pelatih yang diterima algoritma Machine Learning semakin akurat modelnya. Algoritma menyesuaikan model dengan data sebagai pelatihan, yang dikenal sebagai proses penyesuaian. Jika hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, algoritma akan dilatih berulang kali hingga menghasilkan respon yang akurat. Intinya, algoritma belajar dari data dan mencapai hasil berdasarkan sesuai tidaknya input dan respon dengan garis, klaster, atau korelasi statistik lainnya. Jenis-jenis Machine Learning. Umumnya ada 3 jenis model yang digunakan dalam Machine Learning. Yang pertama ada Supervised Learning, yang kedua ada Unsupervised Learning, yang ketiga ada Reinforcement Learning. Yang pertama ada Supervised Learning. Supervised Learning adalah model Machine Learning yang menggunakan data pelatihan berlabel data terstruktur untuk memetakan fitur tertentu ke label. Dalam Supervised Learning, outputnya diketahui seperti mengenali gambar apel, dan model dilatih menggunakan data dari output yang diketahui. Secara sederhana, untuk melatih algoritma mengenali gambar apel, berilah gambar yang diberi label seperti apel. Yang kedua ada Unsupervised Learning, adalah model Machine Learning yang menggunakan data tidak berlabel, data tidak terstruktur untuk mempelajari pola. Tidak seperti Supervised Learning, output tidak diketahui sebelumnya. Sebaliknya, algoritma belajar dari data tanpa input manual, sehingga tidak diawasi dan mengategorikannya ke dalam grup berdasarkan atributnya. Contoh sederhana, jika algoritma diberi gambar apel dan pisang, algoritma tersebut akan bekerja dengan sendirinya untuk mengategorikan gambar mana yang merupakan apel dan pisang. Unsupervised learning dapat digunakan dalam permodelan deskriptif
prediktif dan pencocokan pola. Yang ketiga atau yang terakhir ada reinforcement learning, adalah model machine learning yang dapat digambarkan sebagai belajar sambil praktik. Melalui serangkaian eksperimen uji coba, seorang agen belajar cara melakukan tugas yang ditentukan melalui feedback loop hingga performanya berada dalam rentan yang diinginkan. Agen menerima dugaan positif ketika melakukan tugas dengan baik dan penguatan negatif ketika berperforma buruk. Contoh sederhana dari reinforcement learning adalah saat peneliti Google mengajarkan algoritma reinforcement learning untuk memainkan game Go. Model ini tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang aturan Go dan hanya memindahkan potongan secara acak dan mempelajari gerakan terbaik untuk dilakukan. Algoritma dilatih melalui penggunaan positif dan negatif, sehingga di titik di mana model machine learning dapat mengalahkan pemain manusia dalam game. Selanjutnya yaitu penerapan aplikasi pada machine learning. Ada banyak sekali contoh penerapan aplikasinya. Namun kelompok kami mengambil contoh yaitu dari Google Search atau Google Searching seperti gambar di atas. Mesin pencari seperti Google memanfaatkan teknologi machine learning untuk menyajikan hasil pencarian yang lebih tepat dan relevan. Algoritma berbasis machine learning di Google menganalisis pola pencarian, riwayat pengguna, serta kualitas dan relevansi konten untuk mengoptimalkan hasil yang diberikan. Saat melakukan pencarian, kita akan menerima hasil yang lebih selaras dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita inginkan. Proses ini melibatkan evaluasi mendalam untuk memastikan bahwa konten diurutkan berdasarkan relevansi dan kualitasnya. Selanjutnya yaitu keunggulan dari machine learning ada 3 macam. Yang pertama yaitu pengenalan pola. Apa sih pengenalan pola itu? Yang dimaksud pengenalan pola yaitu makin banyak data yang dikonsumsi oleh algoritma machine learning, maka makin baik pula algoritma menemukan tren pola dalam data tersebut. Misalnya yaitu dalam situs e-commerce dapat menggunakan machine learning untuk memahami cara orang berbelanja di situs mereka dan menggunakan informasi tersebut untuk memberikan rekomendasi yang lebih baik atau menemukan data tren yang dapat menciptakan peluang produk baru. Yang kedua yaitu otomatisasi. Yang dimaksud dengan otomatisasi yaitu machine learning dan kecerdasan buatan dapat menyelesaikan banyak pekerjaan membosankan dan merepotkan bagi pekerja manusia. Utilitas seperti otomatisasi proses robotik dapat melakukan beberapa tugas bisnis yang membosankan yang membuat orang tidak dapat melakukan pekerjaan yang lebih bermakna. Algoritma computer vision dan deteksi penolakan dapat membantu robot memilih dan mengemas item dari jalur perakitan. Deteksi penipuan dan penilaian ancaman machine learning yang selalu aktif dapat membantu menemukan celah keamanan sebelum masalah terjadi. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu perbaikan berkelanjutan. Maksudnya yaitu dengan mempertimbangkan jenis data yang tepat, maka algoritma machine learning akan terus ditingkatkan kualitasnya agar menjadi lebih cepat dan akurat. Contohnya yaitu set data GPT yang terus berupaya meningkatkan cara teks yang dihasilkan. Slide selanjutnya yaitu ada kelemahan machine learning. Untuk kelemahan machine learning ini memiliki 4 poin. Yang pertama ada potensi bias. Seringkali bagus tidaknya machine learning ini bergantung pada data yang diberikan oleh manusia. Jika algoritma machine learning diberikan set data yang bias, maka algoritma tersebut akan memberikan hasil yang bias. Nah, yang kedua ada akuisisi data. Machine learning dapat memerlukan banyak data agar berguna, karena banyak kasus pengguna machine learning didasarkan pada supervised learning. Langkah awal yang penting untuk melatih algoritma adalah dengan memperoleh dan membersihkan data
terstruktur. Hal ini mungkin sulit dilakukan jika data berada di berbagai lokasi terpisah dalam suatu organisasi. Untuk poin yang ketiga yaitu perlu keahlian teknis. Nah, perlu keahlian teknis ini semacam skill yang dimiliki oleh machine learning. Meskipun machine learning itu terbuat dari kecerdasan buatan, dan Van der Kolk mencoba membuatnya semudah mungkin untuk mengatur dan menjalankan algoritma machine learning. Organisasi seringkali memerlukan programmer data scientist untuk memahami dan memanfaatkan algoritma pelatihan dan hasilnya. Untuk poin yang terakhir, yaitu resource intensive. Machine learning dapat memakan banyak waktu karena memerlukan banyak sumber daya, komputisasi data, dan jam kerja karyawan untuk mulai memproses data dan mencapai hasil. Selanjutnya yaitu Association Rules atau AR. Apa sih yang dimaksud dengan Association Rules? Yaitu suatu metode asosiasi atau dikenal dengan istilah Market Basket Analysis, yaitu analisa keranjang belanja atau definisi analisis adalah cara untuk menemukan kombinasi himpunan item yang muncul bersamaan. Item dapat diartikan barang belanja atau objek. Nah, kekuatan aturan asosiasi diukur dengan support dan confidence. Support untuk menentukan seberapa banyak aturan dapat diterapkan pada set data. Confidence untuk menemukan seberapa sering item di dalam Y muncul dalam transaksi yang berisi item X. Nah, untuk slide selanjutnya, kami menggunakan studi kasus mengenai Association Rules atau AR. Nah, AR ini menjelaskan tentang nota belanja yang akan saya jelaskan. Nah, untuk nota belanja kita itu terdapat ada gandum, mentega, selai, susu, dan telur. Untuk tabel pertama itu mengenai semacam transaksi-transaksi yang terjadi. Untuk transaksi yang pertama itu ada mentega, susu, telur. Untuk transaksi kedua yaitu selai, telur, mentega. Untuk transaksi ketiga, mentega dan susu. Untuk transaksi keempat, gandum dan susu. Untuk transaksi kelima ada susu, gandum, selai. Untuk transaksi keenam, gandum dan mentega. Untuk transaksi ketujuh, mentega, selai, dan gandum. Untuk transaksi ke-8 yaitu telur, susu, dan gandum. Untuk transaksi 9 yaitu susu, telur, dan gandum. Untuk transaksi 10 itu terdapat susu, selai, mentega. Nah, untuk tabel kedua ini menyesuaikan dari tabel 1. Seperti misal transaksi pertama itu terdapat mentega, susu, telur. Nah, itu kita pisahkan atau urutkan seperti tabel di belakang saya. Nah, untuk tabel yang ketiga itu juga menyesuaikan dari tabel 1 dan 2. Nah, kayak seperti transaksi pertama itu ada mentega, susu, telur. Nah, yang memiliki belanjaan tersebut kita kasih nomor 1, sedangkan tidak ada nota tersebut kita kasih nomor 0 atau 0. Dan sampai transaksi ke-10 itu nanti kita jumlah sesuai nota belanja dari transaksi 1 sampai 10. Nah, untuk contoh selanjutnya ada pembangkitan item set atau terusannya dari tabel ketiga. Nah, untuk tabel pembangkit item set pertama ini bisa seperti tabel ketiga, cuma yang membedakan kita mencari support atau persentasenya seperti. Nah, untuk mencari support ini yang pertama kita harus menjumlahkan transaksi item A, seperti menjumlahkan transaksi item dari mentega, lalu dibagi total transaksi, yaitu total transaksi kan 10, lalu kita kalikan 100. Nah, di contoh ini kan mentega ada 6 buah mentega, jadi 6 dibagi 10 transaksi
dikali 100 jadi hasilnya 60, dan seterusnya seperti mentega untuk susu, selai, telur, gandum. Baik, untuk pembangkit item set yang kedua ini kita mencari sesuai kombinasinya. Semisal kombinasi mentega susu itu terdapat 4 frekuensi. Nah, 4 frekuensi ini terdapat dari transaksi yang masuk di transaksi pertama, 3, ke-7, dan ke-10. Nah, untuk kombinasi yang kedua itu kita mencari kombinasi mentega dan telur yang memiliki 2 frekuensi. Kita dapat mencarinya di pembangkit item set 1. Nah, untuk item set selanjutnya bisa seperti yang tadi contohnya. Nah, untuk supportnya ini sama rumusnya seperti kita membuat support persen dari pembangkit item set 2. Nah, selanjutnya ini tuh ada kita dapat mengurutkan kombinasi dari frekuensi 1 sampai ke 5. Nah, untuk frekuensi ke-1 ini kita tidak usah memasukkan di frekuensi item set. Yang kita ambil hanya frekuensi kedua, ketiga, 4, dan 5. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.